Nggak sampai situ, ada game juga di dalam. Mereka juga menambahkan kalau dari 425 bucks yang ada di versi, tapi kita coba aja ya tes buka apps dan pindah apps. Gimana pengalaman pakai MIUI 13 yang berbasis Android 12. Dan bisa gue bilang, yo guys, balik lagi sama Fendi, Cupu. Di video kali ini gue bakal bahas apa yang baru di MIUI 13 yang langsung gue banding-bandingin sebelahan sama MIUI 12.5 Enhance. Pastinya bermanfaat banget informasi ini. So, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Oh ya, sebelum kita mulai, device yang gue pakai ini adalah Xiaomi 12 Pro untuk MIUI 13 dan Mi 11 Ultra untuk MIUI 12.5 Enhance. Dan tentunya gue udah pakai software update terbaru. Langsung aja kita ke topik pertama, yang dibilang gimmick juga enggak loh. Justru ini bisa mempercantik homepage kalian, yaitu Dynamic Widget. Di MIUI 13 ini benar-benar terjadi peningkatan yang cukup baik ya. Misalnya tampilan widget weather-nya jadi lebih menarik. Dan ada lagi jamnya yang versi sebelumnya terlalu simple, tapi di MIUI 13 ini ada animasinya. Sampai sini kalian pasti mulai berpikir nih, kok mirip kayak iOS ya? Gue bisa bilang emang terinspirasi dari sana sih. Waduh, Android terinspirasi dari iOS gara-gara widgetnya. Dan iOS terinspirasi dari Android buat punchhole. Gue sampai bisa menduplikasi apa yang ada di iPhone sama kayak di Xiaomi ini. Sampai di halaman search di paling kiri pun mirip. Tapi dari sisi variasi, widget-widget yang ada di Xiaomi ini lebih banyak dan bermacam-macam loh. Sampai ada tema-temanya sendiri. Nggak sampai situ, ada game juga di dalam widgetnya. Contohnya game Sweet ini. Gunting kertas batu. Cat. Wuhuu, win. Edan sih. Dari sisi animasi pun, saat kita buang widgetnya ada efek pecahan gitu ya, yang nggak ditemuin di MIUI 12.5. Kalau kita ke settings, wallpaper and personalization, terus font, terlihat kalau sekarang Xiaomi punya font baru yang namanya Mi Sans. Dan kalau dibandingin sama yang ada di Mi 11 Ultra gua sih, gue lebih demen yang sekarang ya. Yang sebelumnya berasa lebih kaku aja gitu. Gimana? Kalian lebih demen yang ini atau yang sebelumnya? Kalian lihat deh live wallpaper ini. Wih, keren ya. Ini adalah hasil timelapse 8K dari zat-zat kayak vitamin C dan citric acid yang terkristalisasi dan direkam menggunakan polarized microscope. Jadi beda-beda konsentrat dari zat-zat tersebut menghasilkan pola-pola yang beda juga. Untuk bikin ini Xiaomi sampai harus bekerja sama dengan perusahaan yang namanya Beauty of Science. Mantap! Dari sisi privacy, Xiaomi menambah tingkat keamanan dari face unlock menjadi body unlock. Artinya yang di-scan nggak cuma muka doang, tapi sampai ke postur tubuh juga, jadi tentunya lebih aman. Cuman sayangnya di versi MIUI 13 gua ini, setelah gua otak-atik nggak ketemu ya. Masih sama kayak di 12.5. Mungkin bakal ada di software update selanjutnya kali. Di samping itu masih di privacy, ada fitur favorit gua yaitu Protective Watermark. Yang mana memungkinkan kita untuk memberikan watermark untuk gambar atau foto-foto yang punya informasi sensitif. Jadi misalnya kalau gambar tersebut kesebar, bisa ketahuan dari watermarknya. Contoh realnya ya, misalnya ada teman atau orang terdekat yang butuh informasi KTP kalian untuk mengurus sesuatu. Dan kalian mau pastiin kalau orang tersebut nggak sebar foto KTP kalian kemana-mana. Jadi kalian tinggal kasih watermark aja nama teman kalian di sana. Dengan tujuan kalau misalnya foto itu kesebar, kalian bisa tahu dari nama yang ada di watermark foto tersebut. Caranya gampang. Dari galeri tinggal pilih more dan ada menu protective watermark. Terus tinggal kasih maksimal 14 huruf di sana. Sebenarnya ada lagi fitur perlindungan dari penipuan, tapi menurut gua ini cuma ada di Cina sana kali ya, jadi gua nggak tes juga. Dari sisi performance, Xiaomi ngeklaim kalau frame dropnya itu bisa berkurang sampai 15% untuk HP-HP flagship. Mid-range itu 32% dan HP-HP budget sampai 52% loh. Jujur, buat gue agak susah sih buat buktiin ini. Tapi kita coba aja ya, tes buka apps dan pindah apps antara kedua HP ini. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita dapat. Jadi pertama gue pastiin background app-nya itu kosong. Terus gue restart kedua HP ini. Setelah kelar, gue buka sekitar 10-an apps berbarengan. Dan sejauh ini gue lihat mirip-mirip ya. Cuman beberapa kali Mi 11 Ultra bisa lebih cepat. Habis itu lanjut gue coba pindah-pindah apps. Dan sepertinya cukup lancar untuk kedua HP ini. Gimana menurut kalian? Guys, kalau kalian ngerasa informasi yang gue sajin ini bermanfaat, boleh gantian bantu gue buat like video ini ya. Gak susah kok. Thank you. Terus untuk hal-hal lainnya yang gue sempet ketemu diantaranya, pertama itu fitur shutdown confirmation.
Yang mana orang lain nggak bisa sembarangan matiin HP kita ya kalau nggak unlock HP kita dulu. Ini bakal mempersulit pencuri yang mencoba mematikan HP kita supaya nggak kedetek lokasinya. Habis itu ada tampilan settingan refresh rate-nya yang sedikit berbeda. Lanjut kalau kita ke menu battery, sekarang ada kayak battery health status gitu ya yang menunjukkan kondisi baterai kita. Kayak excellent, good, normal, atau poor. Terakhir nih, ada yang titip tanya tentang game turbo. Setelah gua cek, nggak ada penambahan ya di MIUI 13 ini. Malah di Mi 11 Ultra gua ada fitur tambahan yaitu combo. Sebenarnya ada fitur-fitur lain kayak MIUI 13 Pad, MIUI Next, Mi Magic Center, dan lainnya yang gua nggak bahas di sini ya. Jadi kita lebih fokus ke HP-nya aja. Jadi bisa gue bilang kalau MIUI 13 ini nggak terlalu banyak fitur baru guys. Xiaomi kasih tahu kalau mereka lebih fokus ke optimalisasi performance dan benerin bug-bug yang ada. Mereka juga menambahkan kalau dari 425 bugs yang ada di versi stabil MIUI 13 ini sekarang tinggal 17 doang. Wadaw. Dan dengan ini gue mau mengajak teman-teman semua buat kasih tahu gue bug-bug apa aja yang kalian rasain dengan komen di bawah. Kalian jelasinnya dengan detail ya, kalau bisa sampai ke langkah-langkahnya. Nanti gue bakal coba cek di Xiaomi 12 Pro gue ini apakah masih kejadian atau enggak. Habis itu gue bakal coba rangkumin dan bakal bahas di video selanjutnya atau live streaming khusus tentang bug di MIUI. Kemarin sempat ada yang tanya juga sih gimana pengalaman pakai MIUI 13 yang berbasis Android 12. Dan bisa gue bilang nggak berasa Android 12-nya deh. Fitur menarik kayak Material You di Android 12 gue juga kagak ketemu. Itu loh fitur yang menyesuaikan warna icon dan tema HP kita mengikuti warna wallpaper yang kita setting. Terus untuk control centernya pun gue berasa masih sama-sama aja. Atau mungkin MIUI 13 gue ini belum yang versi stabil kak. Stabil. Karena dari informasi yang gue dapat, versi stabilnya itu baru datang di akhir Januari. Yuk kita ngomongin ini lebih detail. Jadi untuk jadwal rilis MIUI 13 itu dibagi dua ya, ada yang China ROM dan Global ROM. Untuk China ROM itu sendiri versi stabilnya bakal dirilis akhir Januari ini. Itu buat Xiaomi 12 dan Xiaomi 11 series. Nah, sedangkan untuk yang Global ROM-nya dari informasi yang gue dapat itu bakal mulai dirilis di kuartal 1 2022, yaitu sekitaran Januari sampai Maret guys. Dan untuk HP apa aja? Kalian bisa lihat di sini. Kalau dilihat Redmi Note 10 masih dapat ya, dan untuk HP-HP lain mungkin bisa tunggu aja informasi selanjutnya dari Xiaomi. Terakhir, satu yang perlu diingat, nggak semua fitur yang gue sebutin barusan ada di semua model HP Xiaomi. Tergantung jenis-jenis HP kalian juga. Tapi paling nggak jadi ada gambaran kalian tentang MIUI 13 ini. Yaudah segitu dulu, kalau emang dirasa video ini bermanfaat, boleh bantuin gue buat like video ini oke? Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye!